Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي اغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فاطن. يا ربي كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يذا بمختتن. يا ربي هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وزرق ومن محن. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله حضرة سلطان الأولياء الأول سيد الشباب أهل الجنة سبت خير البرية أبي محمد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأخي الشهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم. لهم الفاتحة. Lahadatina binal khadiri ambil abbas wali abni malakan alaihi salam. Bismillah hadati jamil anbiya wal mursalin wa alil azmi minar rusuli jamil malaikatil muqarrabin
والصحابة أجمعين ثم حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وسيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنهم ثم حضرة الحبيب حسين بن أبي بكر عيدروس ثم حضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم حضرة الحبيب سليم بن جندان ثم حضرة Pangeran Jayakarta ثم أولياء الله حوالينا Bismillah hadratil ahya wal amwat min jami'is salihin minal awliya rijalillahil arifin wal ulama'il amilin wa jami'il awliya bi Jawa wa Madura wa bil akhasi jami'i sunan wali songo ajma'in wa sairis sadati sufiyatil muhaqqiqin aina makanu him masyarikil ardi ila magharibiha innallaha yajma'una wa iyahum ya Allah kumpulkan kami bersama mereka ya Allah wa yahdina bihidayatihim ya Allah berilah kami hidayah sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada mereka ya Allah wa yahmina bihimayatihim ya Allah jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga mereka ya Allah wa yumidduna bimadadihim ya Allah bantulah kami sebagaimana Engkau membantu mereka ya Allah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa akhlaqihim wa karamatihim fid darain wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadinil mujtaba sallallahu alaihi wasallam ala mana wa salafus salih lahumul fatihah. Bismillah hadrati syafi'ina sayyidi sadati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina kakek-kakek kami ya Allah wa jaddatina nenek-nenek kami ya Allah wa abaina bapak-bapak kami ya Allah wa ummahatina ibu-ibu kami ya Allah wa auladina wa banatina anak-anak kami ya Allah waliman lahu haqqun alaina minal muslimin wal muslimat in masyarikil ardi ila magharibiha wa nakhusu khoswatan orang-orang yang mewakafkan, orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang berjuang memakmurkan masjid Jami Al-Murtadha ini. Al-Fatihah. Liqadai hajatina ya Allah, hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir. Iqdi hajatina ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat guru-guru kami ya Allah, kabulkan hajat orang-orang tua kami ya Allah, kabulkan hajat keluarga kami ya Allah, kabulkan hajat jamaah kami ya Allah, kabulkan hajat DKM Masjid Jami Al-Murtadha. Wa ya alimu a'tilana ilman mu'malan wa li ra'iyatina ilman yudkhilul jinan. Ya Allah yang maha mengetahui, berikan kepada kami ilmu yang dapat kami amalkan, ilmu yang dapat menjaga kami,
ilmu yang dapat menghantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Jami Al-Murtada Ustaz Zulkarnain, seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian, ini partai tambahan. Sambil menunggu guru kita Bapak Kiai Haji Tamrin, Muhammad Tamrin, yang hari ini jadwal beliau rupanya saya salah jadwal, mestinya besok, minggu besok, tapi saya ingat karena ada perubahan jadwal khutbah Jumat, saya lihat minggu ketiga tanggal 19 hari Jumat, ternyata saya salah jadwal. Ya, sambil menunggu saja nanti guru kita yang akan mengisi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, luar biasa keistimewaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya bena Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu yang sebentar. Kalau sa'atun wahidatun itu 1 jam, kalau sa'atan itu sebentar. Itu persamaannya di dalam bahasa Arab lahzotan, sebentar juga. Muddatan, sebentar juga. Burhatan, sebentar juga. Sama artinya. Sa'atan, lahzotan, muddatan, burhatan. Ini sebentar. Dudukmu yang sebentar di majelis ilmu. La tamassu qalaman, tidak memegang pulpen. Ini kayaknya nggak ada yang megang pulpen, kayaknya megangnya mau tanda tangan jual beli tanah aja. Ya Bu, megang pulpennya kapan Bu? Ini ngaji doang. Ngajinya namanya jiping, ngaji nguping. Ya mudah-mudahan masuk kuping kanan, masuk ke hati. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dapat pahala doang. La tamassu qalaman, tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, juga tidak menulis 1 huruf pun. Jadi duduk doang, tapi jangan tidur. Khairun laka, lebih baik bagi kamu, min itqi alfi raqabatin, daripada kamu membebaskan 1000 orang budak.
Kira-kira kalau satu budak itu dijual 1 juta laku nggak? Bu, Bu, kalau budak dijual 1 juta laku nggak, Bu? Laku nggak, Pak, 1 juta? Ya Allah, 1 juta mah murah banget. Mata sebelah aja bisa 500 juta. Itu baru mata doang. Coba jual ginjalnya, mahal. Ini paling murah dah, 1 juta kali 1000 berarti 1 ember. Udah 1 M tuh. Itu kalau harga budak yang kita bebaskan hanya 1 juta. Itu duduk sebentar di majelis ilmu lebih baik daripada kita membebaskan 1000 orang budak. Kira-kira nyanggup nggak, Bu? Pak, nyanggup bebasin 1000 budak? Nggak nyanggup dah. Udah duduk aja di majelis ilmu dah, dapat pahalanya membebaskan 1000 orang budak. Wa nazruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa nazruka, dan pandanganmu, ila wajhil alimi, ke wajah orang yang alim. Kita melihat muka guru itu mandangnya saja lebih baik daripada kita bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kira-kira 1 kuda berapa? Tanya dah, itu kudanya Prabowo satu kuda aja berapa duit? Taruh dah 1 juta misalnya, lah udah 1 M lagi. Itu mandang wajah orang yang alim saja itu lebih baik daripada sedekah dengan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Kalau kita baca hadis yang lain, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Man nazara ila wajhil alimi nazratan, siapa orang yang memandang wajah orang yang alim 1 kali pandangan saja, fa fariha biha, dia girang. Ini biasanya jamaah kalau guru kagak datang girang. Biasanya yang sebelah sono. Kalau sini sih enggak apa? Enggak beda. Dulu kita sekolah kalau guru enggak masuk girang banget. Dari rumah pengen sekolah, nyampe sekolah pengen pulang. Guru kagak masuk girang banget, alhamdulillah enggak masuk. Dulu ini 1 kali pandangan saja dengan hati yang gembira, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ngelihat guru saya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, Allah ciptakan dari setiap kali pandangan itu malakan, 1 malaikat, yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Malaikat ini Allah tugaskan untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Itu sekali mandang wajah orang yang alim, 1 malaikat Allah ciptakan
malaikat ini ditugaskan mintain ampun buat orang yang memandang wajah orang yang alim sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Senang Bu? Bu, senang nggak? Luar biasa memandang wajah orang yang alim sebentar saja, satu kali pandangan saja Allah ciptakan satu malaikat yang Allah tugaskan untuk memohonkan ampun sampai hari kiamat. Yang ketiga, wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Salamun, salam artinya apa Pak? Kalau kita ngucapin salam, assalamualaikum, salam artinya apa? Kesejahteraan, keselamatan. Di Tanjung Barat ada juklak, ya, tahu Pak? Jaga ulama kiai itu ada orang yang pengen dapat pahala ibadah 1000 tahun. Itu dengan menjaga keselamatan orang yang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kira-kira nyanggup nggak Pak? Nyanggup nggak Pak? Ibadah 1000 tahun? Nggak nyanggup dah. 24 jam aja nggak nyanggup, apalagi 1000 tahun. Tapi orang yang menjaga keselamatan orang yang alim, orang yang memikirkan kesejahteraan orang yang alim, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Makanya guru itu beda dengan pekerja. Guru itu beda dengan pekerja. Kalau orang kerja dulu baru dikasih. Benar? Kalau guru gimana? Kalau guru gimana? Lah sebelum ngajar kasih dulu Ustaz. Itu bedain gitu. Jangan kita ngukur guru itu sama pekerja. Saya suka ngasih tahu ke jamaah, kalau acara-acara kita ngundang guru itu amplopnya anterin duluan, terus parcelnya berkatnya anterin duluan, terus jawaban jamaah gimana? Enak banget. Terus kalau dia nggak datang, nah, itu ngukurnya begitu. Jadi disamain, kalau datang dikasih, nggak datang nggak dikasih. Coba kita mikir dah, kita mau maulid, rencana kita ngundang guru A, B, C, D, terus dananya kita udah siapin untuk guru A sekian, B sekian, terus kan terakhir ditutup kita baca doa, mudah-mudahan hajat kita, acara kita bisa berjalan dan rizkinya ada. Bacain Fatihah, itu nama gurunya udah ditulis di situ. Guru A sekian juta, guru B sekian juta. Itu dia minta sama Allah supaya dapat buat ngasih guru itu. Allah kasih, terus dia nggak datang, nggak dikasih sama panitia. Lah kan tadi udah minta sama Allah, ya Allah nih saya guru-gurunya namanya ini buat rizkinya guru-guru ini. Kan udah dicatetin, Allah kasih rizkinya buat yang dicatat tadi tuh. Ternyata enggak datang, dikasih enggak?
Dikasih enggak? Dianterin enggak? Nah, saya ngomong sama orang tua, ini kalau enggak kenal katanya enggak sayang ya. Orang tua saya namanya Kiai Haji Mustafa bin Haji Keni bin Haji Abu Bakar bin Haji Sariih. Ini kalau ada yang nyangkut ngomong aja, Pak Ustadz kita saudara gitu. Kalau dari nenek saya Hajah Romanah binti Haji Toncit, nih di sini nenek saya nih. Makamnya di sini dekat Bapak Haji Mahmud. Saya ngomong kuliah subuh Al-I'tisam setiap Ahad pagi, sama hari ini juga. Sekarang di Hayatul Iman. Itu saya ngomong sama orang tua saya, Be, manggilnya Babe. Kalau guru enggak datang, amplopnya kasih Be. Kalau perlu anterin. Itu Babe denger banget ama omongan saya tuh. Jadi kalau Kiai Haji Abdurrahman Nawi enggak datang ngajar kuliah subuh, itu amplopnya dianterin ke Tebet. Kalau kagak dianterin ke Awabin. Disinilah hebatnya orang tua. Walaupun saya mudaan, saya anak, tapi omongan saya dipakai karena memang benar. Ketika kita menghormati guru kita, ketika kita menjaga guru kita, ketika kita memikirkan kesejahteraan guru kita, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Alpun berapa Bu? Bu, alpun berapa? 1000 tahun. Itu luar biasa. Hanya menjaga keselamatan guru atau memikirkan kesejahteraan guru, itu pahalanya luar biasa. Ini bukan diiming-iming, emang Nabi ngasih tahu begitu. Terus kalau udah tahu tinggal diamalin, tinggal dipraktekin. Bagaimana kita bisa berubah dalam kehidupan kita kalau ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang kita koleksi. Habis ngaji taruh di lemari, habis ngaji taruh di lemari, udah selesai kitab ini taruh di lemari. Bukan begitu. Ini udah hafal semua nih. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada manfaatnya, tapi kalau berbuah lebih banyak lagi manfaatnya. Makanya bagaimana kita bisa berubah kalau kita dapat ilmu terus ilmunya kita simpen, kita enggak amalin, kita enggak praktekin. Jarrib walahiz takun arifan. Coba praktekin, amalin, perhatiin, niscaya kamu menjadi orang yang tahu. Oh iya benar, ini ilmu ini benar, ini saya amalin ilmu ini benar, saya amalin ilmu ini benar, ada buktinya.
Jadi kita amalin, insya Allah ada keberkahan dari ilmu itu. Bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kita coba, kita praktekin. Makanya kalau kita ngaji bertahun-tahun begitu-gitu aja, enggak ada perubahan, berarti kita baru ngaji doang, belum kita amalin ilmunya. Jadi bukan banyaknya ilmu, tapi ilmu yang sudah kita dapat bisa kita amalkan. Apalagi banyak, wah kalau udah ilmunya udah banyak mah udah jadi dukun dah. Pak, mau jadi dukun Pak? Dukun itu duduk tekun, bukan dukun ngaduk-ngaduk yang rukun. Duduk tekun, duduk aja udah. Wah diajarin baca sholawat, duduk baca sholawat. Diajarin baca fatihah, duduk baca fatihah. Itu kalau kita duduk, kita amalin, itu pasti akan keluar karomah, akan keluar keberkahan, akan keluar mukjizat dari apa yang kita baca. Kalau kita baca Fatihah ada keistimewaannya, kita baca sholawat ada keistimewaannya. Ini Ustaz Jul, nunggunya nyampe jam berapa ini? Biasanya nyampe jam berapa? Jam 6 kurang seperempat. Ya ntar abis jam 6 kurang seperempat kita tunggu berapa menit, kita amalin ilmu. Sholat sunat fajar, sholat sunat isyraq. Jadi sholat sunat terbit matahari, tahu ya? Tahu? Udah praktekin? Udah praktekin? Ya udah ntar nih kita praktek nih gitu. Selesai kita ngaji, nah kita praktek sholat sunat isyraq. Enggak banyak, cuma 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraqi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Takbir Allahu akbar. Kayaknya males banget, berat banget. Ya udah baca Fatihah aja. Habis baca Fatihah waladhdallin amin, ruku dah. Terus sampai selesai bangun lagi, baca Fatihah lagi, selesai Fatihah amin, langsung ruku lagi, kali-kali gitu. Kan berat banget kayaknya ya. Ya udah dah baca rukunnya aja. Takbir, niat dalam hati. Itu niat itu beda dengan azam. Kalau azam itu sama kepengen, saya pengen sholat, itu azam. Kalau niat sholatnya pas takbir itu, jadi bukan niat sholat dari rumah itu baru azam. Sampai ke masjid, terus kita ucapin, misalnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu baru di mulut. Sedangkan niat di mana? Niat di mana? Niat di hati. Nah, niatnya kapan? Itu ketika takbir Allah, di hati kita ngomong, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum kalau Allah Ta'ala bar. Jadi enggak nyampe sampai masjid, enggak begitu. Kalau ada permasalahan katanya enggak ada usoli itu di luar sholat, kita belum mulain sholat, cuman untuk menegaskan hati kita tuh kita mau sholat apa. Kan kita namanya manusia suka lupa.
Mau sholat maghrib niatnya sholat isya, bisa nggak? Ucapan kita itu ucapannya sholat isya padahal kita mau sholat maghrib, maka dibantu dengan ucapan, dengan lafaznya. Jadi niatnya di dalam hati. Jadi di dalam rukun sholat itu dibagi 3, ada namanya qalbi, ada namanya fi'li, ada namanya qauli. Yang qauli itu apaan? Itu bacaan, itu baca Fatihah bukan dalam hati. Sholat diem aja, kok diem aja? Bacanya dalam hati. Yang dalam hati itu niat. Kalau baca Fatihah itu dilafazkan, minimal kuping kita dengar, jangan diem aja. Allahu Akbar, diem itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu minimal Fatihah yang kita baca itu kita dengar. Jadi jangan baca Fatihah dalam hati ya. Itu kan banyak pada baca Fatihah dalam hati. Itu rukun qauli, bukan rukun qalbi. Kalau rukun qalbi emang di hati. Kalau rukun qauli yaitu di ucapannya. Nah, rukun fi'li nah itu gerakannya. Ini kalau yang gerakan itu jelas udah kita kerjain. Nah, yang jadi masalah di rukun qalbi dan rukun qaulinya itu niatnya dan ketika membaca Al-Fatihah. Jadi baca Fatihahnya minimal kedengeran kuping kita sendiri. Jangan diem aja. Saya suka ngeliatin tuh ada orang sholat kok diem aja. Kok Ustadz tahu? Berarti Ustadz nggak sholat dong. Ya, saya kan suka ngawasin anak-anak sholat duha, sholat zuhur. Itu saya diri di depan, saya liatin. Makanya sampai takbirnya aja saya yang takbirin. Saya ajak niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Itu anak-anak ngikutin usolli fardhu zuhri sampai terakhir. Nah, nanti takbirnya saya yang ngerasin soalnya. Anak-anak saya suruh niat di hati. Allahu Akbar. Itu jadi dia ada kesempatan ketika saya baca Allah, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman karena Allah Ta'ala Akbar. Terus saya liatin diem aja mulutnya. Kan kalau orang baca kan kelihatan ya, mimik mulutnya itu kelihatan. Kok saya lihat diem aja. Pasti tanya, baca Fatihahnya dalam hati. Padahal itu rukun qauli, ucapan. Jadi ilmu yang kita dapat ini kita usahakan bisa kita amalkan. Kalau kita amalkan, ilmu itu akan berbuah, akan ada hasilnya. Makanya jangan heran kalau ada orang ngaji bertahun-tahun begitu-gitu aja, berarti ilmunya belum diamalkan. Kalau sudah diamalkan pasti ada perbedaan. Bener nggak? Yang ngamalin sama yang nggak ngamalin ada bedanya nggak? Ada bedanya. Jadi ilmu yang kita dapat itu kalau kita amalin sama kayak kita gosok. Coba batu cincin kalau masih bongkahan, mencilak nggak? Keluar nggak seternya? Keluar nggak cahayanya? Enggak, digosok tuh Ustaz Muhammad Tamrin tuh batunya cakep-cakep tuh. Itu kalau lagi duduk, coba lihatin kalau nggak percaya. Kenapa digosok? Supaya keluar cahayanya. Ilmu begitu juga.
mau bagaimana bisa keluar karohmanya, keberkahannya kalau enggak diwiridin, kalau enggak dibaca, kalau enggak diamalin. Yang enak mak, yang enak nih. Kita tuh dekat dengan orang-orang yang soleh, itu yang enak. Walaupun kita diem aja, kita dapat berkahnya. Yang penting duduk aja. Itu kalau kita baca hadisnya, kun ma'allah, jadilah kamu selalu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, kalau kamu nggak bisa selalu bersama Allah 24 jam, kun ma'aman kana ma'allah, jadilah kamu bersama orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena orang yang dekat kepada Allah bisa menyampaikan kita, bisa menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kunta ma'ahu, kalau kamu bersamanya. Ini udah masuk waktu istok ya? Hah? Lo tulisin dikit. Iya. Kun ma'allah, jadilah selalu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, kalau kamu belum bisa selalu bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, jadilah kamu bersama orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yusiluka ilallah, karena orang-orang yang dekat kepada Allah ini bisa menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kunta ma'ahu, kalau kamu bersamanya. Kalau kita nggak bersamanya sama guru jauh aja ya nggak dapat berkahnya. Minimal sering bertawasul, sering baca Fatihah untuk guru, sering baca Fatihah untuk orang-orang tua kita. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini banyak jalan supaya hidup kita berkah, supaya rezeki kita lancar. Di antaranya ntar kalau waktu sholat sunat isyraq itu dari jam sekarang nih, dari jam 5.45 sampai jam 6:07 kalau nggak salah, itu waktunya isyraq, segitu doang waktunya. Nanti setelah itu masuk waktu duha, sholat duha 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, kalau bisa 6 rakaat, kalau bisa 8 rakaat, kalau bisa sampai 12 rakaat. Itu dalam satu hadis ada yang terakhir 8 rakaat, ada yang 12 rakaat. Itu udah ketahuan doanya aja. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas solihin. Udah duha 2 rakaat minimal, lebih banyak lebih bagus, maksimalnya 12 rakaat. Ya udah Fatihah aja dah, kali kalau bacanya Pak tambah surah jadi berat,
yang rukun-rukun aja nggak apa-apa, apalagi sunnah-sunnahnya kita baca. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, tapi bisa kita amalkan. Sebelum pulang ya kita sholat sunat isyraq dulu 2 rakaat, praktek ilmu. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus, bukan hanya Ahad pagi. Jadi setiap hari bisa sholat sunat isyraq, bisa sholat sunat duha. Ya kalau tahajud bisa, alhamdulillah. Yang belum bisa, yang udah bisa kita lanjutin supaya istiqomah. Istiqomah berjalan terus, mau di mana aja. Kalau memang sudah datang waktu isyraq ya sholat, di mana aja udah datang waktu duha sholat. Jadi harus istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa menjaga kita, ilmu yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lahza ashrafna fatub alaina taubah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' Amina Rabbi yasma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'za bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatassis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.